Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya melaporkan dari depan ruang sidang Komisi 4 DPR RI, di mana saat ini Komisi 4 DPR RI sedang mengadakan sidang terkait dengan isu terkait dengan mitranya. Dan pemirsa, seperti yang diketahui bahwa DPR RI juga telah mengesahkan RUU KSDAHE ini sebagai bentuk revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terkait dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Di mana undang-undang ini sudah perlu dilakukan revisi karena memang usianya ini sudah lebih dari 30 tahun. Dan bagaimana pemirsa terkait dengan DPR RI melihat revisi undang-undang kali ini dan apa yang menjadi fokus dalam revisi kali ini? Sudah bersama saya anggota Komisi 4 DPR RI Bapak Slamet dari fraksi PKS. Baik Pak, langsung saja Pak terkait dengan undang-undang yang sudah 30 tahun ini dan akhirnya berhasil direvisi. Ini kira-kira apa yang menjadi fokus dari revisi kali ini, Pak? Ya, paling inti yang pertama terkait pendanaan ya. Kita apa yang di undang-undang sebelumnya tidak ada, hari ini kita berikan mandat bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk kemudian memberikan anggaran, walaupun secara ini kita tidak sebut persentasenya, tetapi harus dianggarkan. Yang kedua terkait dengan masalah pidana, ini menjadi suatu kemajuan yang memang kita perjuangkan, di mana kita mengakui bahwa kejahatan lingkungan ini justru versi kami teman-teman meletakkan sama dengan kejahatan terorisme, bahkan lebih dari itu karena extraordinary, efeknya berkepanjangan sampai kepada beberapa keturunan, sehingga ada undang-undang yang pasal-pasal yang secara umum di luar ketentuan KUHP, tetapi menurut ahli hukum ini sangat memungkinkan, sehingga ada batasan minimal sekaligus juga maksimal kita sebutkan di situ, di mana kalau KUHP bahasanya adalah atau, tetapi ini karena memang tingkat undang-undang yang efeknya luar biasa, maka itu kita sebut dan, seperti itu. Pak, apakah ini revisi undang-undang kali ini sudah cukup relevan dengan kondisi yang ada saat ini, Pak? Dengan kebutuhan yang ada saat ini? Iya, dengan kondisi hari ini memang terjadinya perubahan iklim yang luar biasa. Bagaimana iklim kita, lingkungan kita itu, maka ini sangat-sangat ya sebagai sebuah upaya kita, bagaimana kemudian lingkungan kita jaga, dan keputusan KSDAHE hari ini menjadi momen lah kita untuk kemudian menjaga sumber daya ekosistem kita. Kalau saya mengikuti terkait dengan KSDAHE ini juga ada yang memfokuskan terkait dengan pelibatan masyarakat. Seberapa penting, Pak, masyarakat ini ikut terlibat dalam pelestarian lingkungan ini, Pak? Ya, justru di situ nanti masyarakat ini yang kemudian kita beri ruang untuk kemudian bisa memanfaatkan itu, sekaligus partisipasinya dia ikut menjaga dari kelestarian itu. Jadi dia berperan aktif sekaligus juga tidak menjadi objek, tapi dia menjadi subjek. Maka dia juga mendapatkan benefit dari situ. Sedikit lagi Pak terkait dengan sanksi dan juga hukuman bagi para pelanggar baik korporasi maupun perorangan. Ini kemudian di revisi kali ini apakah akan seperti apa, Pak? Ya, sudah tadi di awal saya jelaskan, kita ingin memberikan efek jera yang memang yang luar biasa kepada pelaku kerusakan itu, di mana tidak ada sebenarnya dalam KUHP itu ada undang-undang yang memberikan minimal atau kemudian maksimal, dan ini bahasanya adalah bukan pilihan tetapi ditambah ini dan ini, seperti itu. Sehingga harapan kita tinggal nanti kemudian setelah undang-undang ini selesai ditandatangani oleh Presiden, segera dilakukan sosialisasi agar masyarakat tahu bahwa kita tidak boleh ini karena efeknya seperti ini, seperti itu. Terima kasih Pak Slamet atas waktunya. Selamat bertugas kembali, Pak. Dan pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, Bapak Slamet, di mana tadi Bapak Slamet menegaskan bahwa adanya revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 atau RUU KSDAHE ini diharapkan ini dapat memberikan efek jera kepada para pelanggarnya dan juga pelibatan masyarakat dalam melestarikan lingkungan dan juga hayati ini juga perlu menjadi fokus ke depannya. Pemirsa, sekian yang dapat saya laporkan. Saya Alfat Rizky, kembali ke studio.